Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 13, yang mana beranggotakan dua orang dari saya sendiri, Muhammad Farizal Maulana, dengan NIM 220301111018 dan juga saudara Sirajuddin Ibnu Nur dengan NIM 210301111070. Yang mana di sini akan kami mempresentasikan mengenai surat tidak resmi. Dan adapun mind map atau beberapa sub pembahasan di sini kami klasifikasi menjadi 7 pembahasan. Yang pertama, pengertian surat tidak resmi. Yang kedua, fungsi surat tidak resmi. Yang ketiga, ciri-ciri surat tidak resmi. Yang keempat, struktur surat tidak resmi. Yang kelima, contoh macam-macam surat tidak resmi. Yang keenam, kelebihan dan kekurangan dari surat tidak resmi. Dan yang terakhir, tips kepenulisan surat tidak resmi. Adapun surat tidak resmi ini adalah surat yang dapat digunakan untuk keperluan atau keadaan yang tidak resmi atau non formal, informal. Antara lain, surat menyurat dalam surat tidak resmi ini untuk biasanya tujuan yang diaturkan dalam hubungan pertemanan, persahabatan, kekeluargaan, yang mana di sana di dalamnya berbagi kabar, bertukar cerita, mengungkapkan rasa rindu, rasa cinta, dan lain sebagainya. Surat tidak resmi ini biasanya ditulis dalam bahasa yang sederhana atau bahasa sehari-hari. Mudahnya mungkin seperti bahasa tidak baku ataupun bahasa daerah. Selanjutnya yakni fungsi dari surat tidak resmi. Yang pertama ada sebagai sarana mengungkapkan kasih sayang dan rindu. Yang kedua ada sebagai wakil si penulis. Yang ketiga ada sarana penyampaian ide dan konsep. Yang keempat mengembangkan keterampilan menulis dan berbahasa. Jadi yang pertama mungkin sebagai wakil perasaan si penulis buat mengungkapkan kasih sayang pada saudara ataupun kerabatnya. Yang kedua sebagai wakil si penulis maksudnya ketika penulis enggan mengungkapkan apa yang ia pikirkan dalam bentuk verbal, mungkin bisa ditulis dalam surat tidak resmi. Yang ketiga, sarana penyampaian ide dan konsep. Nah, ketika kita ingin memberikan ide, mencurahkan ide ataupun konsep pada orang lain, mungkin karena sulitnya sarana untuk berbicara secara verbal, maka bisa ditulis dengan sarana surat tidak resmi. Yang terakhir yakni mengembangkan keterampilan menulis dan bahasa. Nah, ketika kita ingin mungkin belajar menulis, bisa kita ungkapkan atau curahkan lewat menulis surat tidak resmi. Selanjutnya, ciri-ciri surat tidak resmi. Sini kami klasifikasikan menjadi 6 ciri-ciri dari surat tidak resmi. Yang mana pertama ialah surat tidak resmi ini tidak dilengkapi dengan adanya kop surat yang sangat menjadi titik poin pembeda antara surat resmi dan surat tidak resmi. Yang kedua, bahasa yang digunakan di dalam surat tidak resmi ini tidak harus bahasa baku ataupun bahasa nasional, bisa juga dengan menggunakan bahasa daerah. Yang ketiga, tidak ada jumlah huruf atau baik itu minimal ataupun batas maksimal. Yang keempat, adanya salam pembuka dan salam penutup, yang salam pembuka dan salam penutup ini dibungkus dengan informal. Yang kelima, bahasa yang digunakan di dalam surat tidak resmi ini disesuaikan dengan selera penulis dan disesuaikan dengan tujuan yang dituju oleh penulis. Yang terakhir, surat tidak resmi ini dalam pembuatannya ini tidak ada format tetap ataupun format baku, jadi formatnya bebas. Adapun struktur surat tidak resmi, yang pertama ada tempat atau alamat serta tanggal penulisan. Yang kedua ada salam, ketiga kalimat pembuka, keempat badan surat, kelima paragraf penutup, keenam salam penutup, dan yang terakhir nama pengirim dan tanda tangan. Adapun contohnya seperti di
gambar surat yang telah kami canangkan di slide di atas. Ada contoh dari surat berbahasa Arab dan berbahasa Indonesia. Nah, seperti surat berbahasa Arab sudah kami beri penanda untuk struktur suratnya. Untuk yang di bahasa Indonesia, mungkin kalau nama tempat atau nama penulisan ada di pinggir kiri pojok atas, sahabatku Ana, Jalan Nurpati nomor 3, Bandung. Untuk salam pembuka ada Assalamualaikum. Untuk kalimat pembuka mungkin dari halo apa kabar. Isinya ada, nah bulan depan kan udah mulai libur sekolah. Dan paragraf penutupnya ada di sekian dari surat dariku. Adapun salam penutup seperti layaknya kita warga Indonesia. Ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nama pengirim ada sahabatmu Citra. Berlanjut kepada kekurangan dan kelebihan dari surat tidak resmi. Kelebihan dari surat tidak resmi ada beberapa hal yang memang itu bisa dijadikan sebuah kelebihan dari surat tidak resmi. Yang pertama, membuat pembaca atau orang yang dituju oleh penulis ini merasa lebih dekat karena memang bahasa yang digunakan sesuai dengan bahasa selera penulis. Yang kedua, surat tidak resmi memungkinkan penulis untuk menyampaikan pesan itu lebih santai dan juga menyenangkan. Yang ketiga, surat tidak resmi lebih mudah dan cepat dalam pengirimannya. Yang keempat, surat tidak resmi memungkinkan penulis untuk mengekspresikan dirinya secara bebas tanpa adanya batasan apapun. Yang selanjutnya ialah kekurangan dari surat tidak resmi. Yang pertama, surat tidak resmi terkadang kurang formal sehingga yang disampaikan ini bisa kurang jelas ataupun bisa menyebabkan kesalahpahaman dalam pemahaman apa yang ditulis oleh penulis. Yang ketiga, surat tidak resmi memerlukan, dan ini menjadi titik poin, etika yang berbeda dengan surat resmi. Dan penulis perlu memperhatikan etika yang berbeda agar pesan yang ingin disampaikan oleh penulis ini tidak disalahpahami. Dan yang terakhir, surat tidak resmi kurang cocok untuk digunakan sebagai kepentingan formal, seperti melamar pekerjaan. Tips menulis surat tidak resmi yang efektif. Yang pertama, tentukan tujuan surat. Pada siapa surat itu kita tulis. Yang kedua, ada gunakan bahasa yang mudah dipahami. Jadi kita nggak mesti memakai bahasa baku. Tidak baku pun juga boleh. Yang ketiga, gunakan bahasa yang santai dan sopan. Santai tapi sopan. Ya, meskipun kita memakai bahasa kita sehari-hari, tapi seyogyanya kita bisa menghormati orang yang kita kirimi surat. Yang keempat, yakni gunakan format surat yang benar. Jadi struktur surat tadi yang sebelumnya kita sudah bahas itu harus dipakai juga. Yang kelima, gunakan kalimat pendek namun jelas. Jadi jangan memakai kalimat yang panjang dan terbata-bata. Yang keenam, ada berikan informasi yang relevan. Jadi fungsi dari surat tidak resmi yakni sebagai sarana untuk mengabarkan suatu informasi. Jadi seharusnya kita harus memakai informasi yang relevan, bukan informasi yang bersifat hoax. Yang terakhir ada periksa kembali surat. Jadi setelah kita menulis surat dan setelah poin-poin dari tips menulis surat tidak resmi dari yang atas telah terisi, kita harus memeriksa kembali isi suratnya, apakah sudah sesuai ataupun belum. Baru kita kirim surat tersebut. Baik, sampailah kita pada penghujung dari presentasi kami, yakni kesimpulan yang mana kami dapat simpulkan dalam menulis surat tidak resmi yang memang menjadi urgensi ialah menjaga etika penulisan agar pesan yang ditujukan kepada penerima ini bisa terlihat jelas dan gamblang serta mudah dipahami, khususnya mudah dipahami oleh orang yang dituju ataupun penerima. Surat tidak resmi secara bahasa dan secara penyampaian ini terlihat memang lebih santai, namun tetap perhatikan kembali tujuan surat dan hubungan antara penulis dengan penerima. Di surat tidak resmi, adapun juga terdapat berbagai macam surat tidak resmi yang memang bisa dijadikan sebagai referensi.
Selain itu, tips-tips kepenulisan dalam surat tidak resmi yang telah kami sajikan tadi, ini merupakan salah satu dari sekian banyak tips-tips yang bisa membantu teman-teman dalam membuat surat tidak resmi, khususnya surat tidak resmi yang efektif. Sekian, syukron jazilan. Kami ucapkan terima kasih banyak dan meminta maaf wabil khusus kepada dosen pengampu mata kuliah Kitabah, yakni Ustazah Dr. Nur Hasaniyah, yang telah membimbing kami sampai ke penghujung semester 3 ini. Dan dari saya Muhammad Farizal Maulana dan juga Saudara Sirajuddin Ibnu Nur pamit undur diri. Akhir kata, kunci bahagia adalah bersyukur, kunci hidup adalah ilmu, kunci ketenangan adalah zikir, maka jangan nyari kunci yang lain lagi, apalagi kunci Inggris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.